yang ana tanyakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan terkadang Ustaz, mungkin dari teman-teman atau anak pribadi juga merasakan kenapa tatkala salat, setelah salat itu kan kita masih berkecimpung atau tidak bisa melepas, setidaknya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah seperti itu? Jadi kita tuh ketika sholat tidak ada ruh di dalam sholat, tidak sempurna atau sesempurna mungkin. Demikian Ustaz, mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Barakallah. Pertanyaan yang bagus. Jawaban saya dari dua sisi. Pertama, sebuah hadis dari Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan melapor, "Ya Rasulullah, inna fulanan yusalli bil-lail wa idza asbaha saraq." Ya Rasulullah, si fulan itu rajin sholat malam, tapi pagi harinya mencuri. Malamnya tahajud, paginya mencuri. Gimana ya Rasulullah? Coba dengarkan apa jawaban Rasulullah SAW. Satamna'uhu sholatuh. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, fa innallaha syakur. Allah itu maha berterima kasih kepada hambanya. Maka ketika seorang hamba beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh sebagai terima kasih Allah kepada hamba, Allah akan berikan kepada hamba kenikmatan dan kelezatan dalam ibadah. Ketika, kata beliau, seseorang tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah, maka itu tanda ibadahnya dimasuki sesuatu. Maksudnya gimana ini? Begini Mas, sholat seperti apa sih yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Yaitu sholat yang memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, demikian pula apa? Kewajibannya dan kekhusyuannya. Ada sholat yang tidak memenuhi syaratnya? Ada sholat yang tidak memenuhi rukunnya? Ada. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, masuklah orang Arab Badui, lalu sholatlah dia dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Akhirnya sholat lagi dia Pak, dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah lagi, mengucapkan salam. Rasulullah membalas salamnya dan mengatakan, Irji fasalli, kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepat Pak. Selesai sholat, datang lagi ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi Pak, sampai 3 kali. Setelah itu dia berkata, ya Rasulullah, ma'a'lam illa hadha. Aku tidak tahu kecuali seperti ini. Fa'alimni, tolong dong ajarkan aku ya Rasulullah. Apa permasalahan si orang ini Pak? Kenapa Rasulullah tidak menganggap sholatnya? Rupanya nggak tumaknina. Cepet banget. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Percuma sholatnya nggak ada nilainya di sisi Allah. Karena Rasulullah SAW apa? La tujzi sholatu man la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Tidak sah sholat orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Ada orang ketika ruku belum tulang punggungnya lurus, udah sami Allahu liman hamidah, Pak. Cepat banget. Apa kata Rasulullah tentang orang munafik? Tilka sholatul munafik. Itulah sholat orang munafik. Yajlis yarqubus syams. Sengaja ia menunggu matahari sampai menguning. Hatta idza sfarratis syams, ketika matahari telah menguning, naqaratal ghurab. Dia pun mematuk seperti burung gagak yang mematuk dengan cepatnya, saudaraku sekalian. Salat seperti ini tidak akan berpengaruh, tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar abadan. Makanya kalau ternyata selama ini kita sholat, tapi kok kita rajin terus berbuat maksiat, periksa sholatnya. Biasanya ada sesuatunya dalam sholat kita itu Pak.
Tapi kalau kita sudah berusaha dan Masya Allah, saya sudah berusaha khusyuk dan yang lainnya, insya Allah, tak lama lagi Allah akan berikan kepadamu kekuatan untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu. Karena Allah sudah berjanji, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Paham Pak sampai sini?